Ya, ya, terima kasih banyak Bu Dr. Suciana. Iya Pak, Bapak kami persilakan. Silakan Pak Win Zaldi. Sudah terlihat kayaknya Bu share screen-nya? Sudah terlihat Bapak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dosen hebat ADPI ya, terkait dengan materi yang saya bawakan adalah pemanfaatan teknologi metaverse pada dunia pendidikan pasca pandemi COVID-19 atau juga era new normal ya. Dan ini kalau di bahasa Inggris kan jadi utilization of metaverse technology on education world for post pandemic COVID-19 ya. Kami dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Berkaitan dengan materi yang saya bawakan ini sepertinya beririsan dengan materi-materi yang dibawakan oleh para keynote speaker yang sesi sebelumnya, di mana metaverse ini merupakan inovasi teknologi ruang virtual 3 dimensi. Sehingga banyak orang masih penasaran ya, perkembangannya ini, implementasinya seperti apa. Nah, pengembangan metaverse ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan teknologi raksasa, maka dunia pendidikan seperti kami ya, dosen-dosen juga sebaiknya harus mempersiapkan diri untuk menyambut teknologi tersebut. Pandemi COVID kemarin itu dampaknya cukup besar. Kita tadi belajarnya jadi tatap muka menggunakan Zoom juga secara online. Oleh karenanya metaverse ini diyakini dapat mengatasi juga batasan-batasan dalam dunia pendidikan. Ya, seperti kapasitas kelas karena pandemik dan pengembangannya, dan strategi penyampaian pengetahuan pasca pandemik. Dan dengan konsep dunia virtual ini dapat dilakukan dengan lebih interaktif tanpa menghilangkan pengalaman belajar siswa ya. Bisa dengan pendekatan yang holistik. Jadi ini juga akan menjadi suatu entitas paralel dengan realitas fisik kita. Apa itu metaverse? Metaverse ini ya suatu teknologi ya, di mana kita juga menggunakan perangkat keras atau ponsel, bisa menggunakan juga smartphone atau ponsel cerdas, bisa juga menggunakan alat bantu seperti headset sebagai pengontrol virtual reality atau VR ya. Kemudian kita bisa juga mengobrol langsung dengan teman media di metaverse, bisa juga shopping di situ ya, menghadiri suatu konser virtual ya. Metaverse ini udah muncul sudah cukup lama, tahun 2003 nih. Pada saat itu diperkenalkan oleh aplikasi Second Life ini ya. Nah, di sini ada irisan yang kita akan lihat untuk dunia universitas itu akan ada irisan antara aktivitas fisik dan aktivitas komunitas ya, sosial sebagai suatu aktivitas komunitas. Nantinya juga saya rasa API juga akan mencoba mungkin bagaimana untuk ini. Nah, di sini saya akan ambil contoh kita menggunakan metaverse yang Jagat Nusantara. Jagat Nusantara ini baru saja diluncurkan oleh Presiden Jokowi bulan Oktober 2022. Nah, ini saya sedikit memberikan tutorialnya dengan masuk ke websitenya Jagat.io. Nah, di sini kita lihat membuka halaman Jagat.io ini. Nanti kita bisa enter langsung nih. Kita bisa enter di sini ya, Jagat. Kemudian muncul halaman login, kemudian create account. Ini bagi yang belum mempunyai account ya. Kemudian masukkan juga alamat email aktifnya, nanti akan dikirim kode di emailnya.
lalu bisa masukkan kodenya dan klik next ya. Ini untuk masuk ke akunnya ya. Kemudian nanti bisa buat avatar. Setelah avatar itu kita sesuaikan dengan kita punya karakter kalau kita mau ya. Bajunya, sepatunya, ya celananya juga bisa ini. Kemudian sudah muncul 100% bisa disetujui. Lalu masuk ke halaman daripada Jagat itu ya. Tampilan akun Jagatnya akan seperti ini. Nah, saya di akun Jagat, saya sudah masuk. Ini nama avatar saya Win Digiman ya. Ini karena saya memang bergerak dalam bidang Just Good ya. Materi kuliah saya Dangerous Good, jadi saya pakai Digi Dangerous Good Man gitu ya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di dalam Jagat kurang lebih ada 8-9 fitur di mana kita bisa masuk dalam dunia, itu kita bisa masuk ke ibu kota negara ya. Ini juga sebetulnya ada hubungannya dengan pengembangan ibu kota negara yang baru nanti, IKN. Kemudian kita bisa juga masuk ke playground ya, kita bisa membuat schedule, chat, dan user setting user kita ya, setting account kita. Ya ini contohnya kita bisa masuk juga berbicara dalam bisa langsung bertatap muka juga sebetulnya ya. Ini karena kita coba kemarin kita udah bisa masuk ke dalam aplikasi ini dan bisa men-setting jadwal-jadwal kalau kita punya event atau agenda di dalam aplikasi ini ya, atau virtual environment ini. Kemudian ini juga ada lingkungan kantor Jagat. Nah, ini ada ruang interaksi di sini ya. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang asing yang kita tidak kenal, kita bisa juga minta bantuan kepada mereka. Bila kita bisa bercakap-cakap baik menggunakan chatting maupun langsung berbicara ya. Nah, ini juga nanti ada ke ibu kota negara baru. Dan bisa juga tadi mencoba untuk bermain game. Contohnya belanja untuk keperluan kecantikan, skincare. Nah, ini bisa di sini. Podcast juga bisa dilakukan di situ. Ya. Oleh karena itu kesimpulannya ini sangat punya peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu orang-orang hebat di dalam platform ini ya. Kemudian ini platform memang masih dikembangkan secara bertahap, belum sempurna ya. Tapi ke depan itu mungkin akan dijadikan suatu platform unggulan ya. Karena ini juga akan berkembang pesat, baik berbagai bidang akan mencoba mengaplikasikannya seperti pendidikan, perawatan medis, fashion, dan pariwisata. Jadi tadi seperti Bu Titi, Bu siapa tadi, dokter yang waktu di keynote speaker tadi mengenai pariwisata juga bisa dimasukkan di sini untuk pengenalannya. Kemudian karakteristik realitas virtual metaverse ini ada 5C ya. Jadi dia juga sebagai canon, sebagai suatu meriam di mana ruang waktu metaverse ini diciptakan dan diperluas oleh desainer dan partisipan secara bersama-sama. Jadi kita juga ikut membangun. Kedua, kita itu kreator kita dapat membuat konten di sana. Ketiga, itu bisa juga digunakan sebagai digital currency di situ. Bisa ada koin-koin dan pertukaran transaksi digital di situ. Kemudian continuity kesinambungan kehidupan sehari-hari ini bisa juga digunakan melalui metaverse ini. Dan adanya koneksi atau connected metaverse ini menghubungkan yang nyata dan virtual ya, dan dihubungkan dengan avatar tadi ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga kehati-hatian dalam 3 karakteristik ini karena ini ruang komunikasi sosial baru. Ini ada masalah privacy yang perlu diperhatikan terkait pertukaran informasi pribadi ini tetap harus kita jaga.
ya, jangan terlalu belak-belakan. Kemudian tingkat kebebasan yang tinggi ini menjadikan tidak dapat memprediksi semua tindakan pengguna. Jadi ada juga kemungkinan crime-crime daripada ruang virtual ini, kan ada juga yang anonimitas yang statusnya tidak jelas ya. Kemudian melalui virtualisasi pencelupan tinggi atau perendaman tinggi ini bisa juga menimbulkan kebingungan identitas, ada yang melarikan diri dari kenyataan dan maladaptasi dengan dunia nyata bagi siswa yang memiliki identitas yang belum ditetapkan. Ini juga yang perlu disikapi. Jadi perlu analisis bagaimana siswa memahami metaverse ini nanti kalau memang melibatkan siswa, dan ini bisa dilakukan secara kolaboratif dan kreatif ya. Ini adalah suatu aspek yang efektif dan menarik ya. Kemudian saya rasa itu ya, kalau kita mau lihat sedikit terkait aplikasinya, saya dengan senang hati akan mencoba ini. Kita coba masuk ke ininya ya, Bapak Ibu ya. Kita coba masuk ke, saya share screen dulu yang ini ya. Jadi kalau kita mau coba, kita masuk ke platformnya ini. Kelihatan Bapak Ibu? Ini Sudah terlihat, Pak. Kelihatan ya? Kita langsung masuk ke jagat ini. Nah, memang untuk masuk ke jagat ini terlihat agak lama menunggu. Nah, ini kita udah masuk, kemudian kita bisa langsung masuk ke playground. Nah, di dalam playground ini nanti kita bisa ketemu teman-teman baru, bisa berkenalan. Nah, di dalam ini, kalau kita baru pertama kali, kita bisa cari teman yang kira-kira menurut kita bisa memandu ya. Kemudian nanti bisa ngobrol dengan mereka, bisa jalan-jalan di sini, banyak permainan di sini untuk mendapatkan koin, dan juga bisa masuk dalam suatu space room. Kita juga bisa masuk suatu ruangan di mana di ruangan tersebut mungkin bisa digunakan untuk berdiskusi atau mungkin untuk kelas-kelas yang tingkat di sini ya, melakukan pertemuan secara virtual. Dan kita juga bisa mengadakan event-event ini. Kalau kita punya event seperti hari ini, saya mengadakan OSA 9 hari ini, mengingat sebagai pengingat, dan bisa juga nanti kita menginvite pertemuan-pertemuan itu di dalam dalam aplikasi ini ya. Nah ini, jadi ini yang bisa kita lakukan di dalam aplikasi ini. Jadi tadi saya sampaikan, ini kita bisa chatting juga, kemudian kita juga bisa ngobrol ini. Kita bisa melakukan ngobrol langsung kepada ini. Kita tekan speakernya, dan kita juga menampilkan video kita bisa. Jadi tampilan kita, misalnya kita mau tampilkan muka kita juga bisa ini ya. Misalnya kita bicara di sini dan kita tampilkan video juga bisa. Videonya kita di sini ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan metaverse ini, dan ini suatu memang yang ada yang memang udah mencoba tadi, udah melakukan, dan sesuatu yang kita akan lampaui karena kita juga dalam sudah masuk industri 5.0 di mana metaverse ini juga menjadikan satu bagian daripada 5.0 nanti. Saya rasa demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Win Rizaldi presentasinya. Untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya, silahkan menulis di chat dulu karena kita akan lanjutkan di presentasi selanjutnya dulu. Begitu ya Pak Win? Terima kasih Pak Win. Ya, terima kasih sama-sama.